Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soda Gembira, Sobat Data Kagem Blitar Raya. Jumpa lagi bersama host kita, bersama saya Kang Kem, host paling ganteng dalam rumah tangga saya sendiri. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Main ke rumah Ustadz di kawasan elit, bawa oleh-oleh udang rebon. Sambil kita ngabuburit, yuk kita pantengin podcast Kicau Kenari Tribon. Yeay. Kali ini kita akan membahas data tentang pertanian. Mau tahu siapa narasumbernya? Ada dua loh, yang satu Wonder Woman, satu lagi Supergirl. Ayo kita pantengin yuk. Nah, Soda Gembira, saat ini kita bertemu dengan Wonder Woman, Mbak Nis, halo. Dan juga Supergirl kita, Mbak Ridin. Kali ini kita akan membahas data pertanian ya, Mbak Ridin, Mbak Nis, yaitu tentang angka produksi Kota Blitar. Sekaligus mengenalkan dua survei yang menjadi sumber data padi kepada Soda Gembira semua. Wah, satu data tapi sumbernya dari dua survei. Apa aja nih nama surveinya, Mbak Nis atau Mbak Ridin? Monggo. Mbak Nis dulu mungkin ya. Monggo Mbak Nis. Oke. Nah, nama surveinya itu adalah KSA atau Kerangka Sampel Area dan Survei. Nah, KSA itu merupakan teknik pendekatan pengambilan sampel yang menggunakan area lahan luas atau area wilayah sebagai unit observasi. Nah, sistem ini berbasis GIS atau Sistem Informasi Geografis, penginderaan jauh dengan citra satelit, kemudian teknologi informasi dan statistika yang diimplementasikan untuk memperoleh data tanaman pangan. Mungkin bisa ditambahkan nih Mbak Ririn, gimana teknis pengamatan dari KSA itu? Monggo. Oke, jadi Sobat Data, saat pendataan KSA itu petugas harus membawa HP Android yang terinstal aplikasi KSA dan juga harus mengaktifkan GPS. Lalu petugas itu mendatangi segmen terpilih yang memiliki luasan 300 meter kali 300 meter dan melakukan pendataan dengan memasukkan nilai amatan fase tumbuh padi pada aplikasi KSA tersebut. Kemudian petugas memotret titik amatan di segmen tersebut. Hasil dari amatan akan dikirimkan ke server untuk kemudian diolah. Nah, hasil olahan tersebut akan memunculkan estimasi potensi produksi padi dan beras untuk 3 bulan ke depan, sehingga dapat digunakan sebagai basis perencanaan tata kelola beras yang lebih baik. Wah, keren banget nih. Ternyata survei KSA itu benar-benar memanfaatkan teknologi ya. Oke Mas, benar itu. Selain KSA, BPS juga ada survei ubinan. Mungkin Mbak Anies bisa menjelaskan? Ya, jadi subsegmen yang diamati pada KSA tadi ini Mas akan menjadi unit observasi pada survei ubinan padi. Oh, bersambung jadi ya? Iya. Nah, pada survei ubinan dilakukan pengamatan pada beberapa titik plot yang telah ditentukan dengan luasan 2,5 kali 2,5 meter. 2,5. Nah, plot tersebut yang akan dipanen kemudian ditimbang hasilnya. Langsung ya? Iya, langsung itu. di tempat. Nah, dari survei ubinan nanti akan diperoleh estimasi produktivitas padi Kota Blitar. Nah, jadi gini, singkatnya beberapa tahapan penghitungan produksi padi adalah yang pertama nih, pengamatan fase tumbuh padi untuk menghitung luas panen dengan KSA. Nah, yang kedua, survei ubinan untuk menghitung produktivitas padi per hektar. Dan yang ketiga, perkalian antara luas panen dengan produktivitas akan menghasilkan angka produksi padi. Nah, Soda Gembira, tadi kan sudah dijelasin nih tentang metodenya. Sekarang kita lihat datanya tentang luas panen dan produksi padinya. Mungkin Mbak Ridin bisa menjelaskan tentang luas panen dan produksi padi tahun 2025 di Kota Blitar ini? Jadi Soda Gembira, pada tahun 2025, luas panen padi di Kota Blitar itu mencapai 836,99 hektar, mengalami kenaikan sebesar 45,81% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memiliki luasan sebesar 574,04 hektar. Nah, untuk produksi padinya di tahun 2025 itu sebanyak 6.067,94 ton gabah kering giling atau GKG, yang mana itu juga mengalami kenaikan sebanyak 63,02% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 3.722,17 ton GKG. Untuk produksi
beras sendiri di Kota Blitar, konsumsi pangan penduduk mencapai 3.503,75 ton, naik sebanyak 63,02% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 2.149,26 ton. Ternyata secara rata-rata naik semua ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan nih pada sudah gembira semua, apa penyebabnya kira-kira? Nah, secara umum nih Kang ya, penyebab kenaikan produksi padi pada 2025 itu karena faktor musim sebenarnya. Ya, jadi sekedar informasi pada 2023 dan 2024 yang lalu itu terjadi kemarau yang cukup panjang akibat fenomena El Nino. Nah, pada 2025 kecukupan air ini sangat bagus, terutama di awal tahun dan di akhir tahun 2025. Nah, selain itu, pemupukan yang tepat waktu oleh petani juga mempengaruhi produksi padi di tahun 2025. Nah, serangan hama atau OPT itu organisme pengganggu tanaman. Nah, itu di tahun 2025 juga terpantau cukup terkendali. Bisa dikendalikan ya. Iya. Nah, selain faktor-faktor tadi nih Kang yang udah disebutin sama Mbak Anis, ternyata varietas padi yang digunakan itu juga memberi andil dalam produksi padi di Kota Blitar. Jadi pada tahun 2025 itu banyak petani yang menanam benih mapan yang selama ini memang terbukti memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan jenis benih yang lain. Nah, selain benih mapan itu, banyak juga variasi benih seperti Situba Gendit, Impari, Ciherang, dan Trisultan yang digunakan oleh petani di Kota Blitar. Jadi sebenarnya faktor ini saling mendukung ya untuk kenaikan produksi padi di Kota Blitar. Jadi itu benih yang bagus dan semua faktor pendukung itu juga harus bagus supaya hasil panennya maksimal. Oke. Bener banget Mbak Rin. Mungkin Mbak Rin ada yang mau ditambahkan Mbak? Oke, mungkin saya mau dikit nambahin ya. Jadi data pertanian yang akurat itu sangat penting bagi dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Dukungan serta partisipasi seluruh elemen menjadi kunci keberhasilan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk Indonesia Emas. Nah, mungkin kalau boleh saya kutip ada quote, data itu mahal, tapi akan lebih mahal lagi membangun tanpa data. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah ada di penghujung podcast ini. Terima kasih ya untuk Mbak Anis, Mbak Ririn atas ilmunya. Kita jadi tahu nih tentang produksi padi di Kota Blitar, luas panen di Kota Blitar. Semoga semua obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Soda Gembira semua. Jangan lupa ya Soda Gembira, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli di tahun 2026 ini. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.